Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau ambil kesempatan pagi ini untuk kita memuji kebesaran nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji. Jika besar
kita di dalam doa pembukaan ibadah pada pagi hari ini. Jika kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pagi ini ya Tuhan, karena keajaiban-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan Yesus, kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu selain kami memuji, meninggikan akan kebesaran daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berada dalam bait-Mu, kami mau naikkan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu, atas keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan kami undang kiranya Roh Kudus menguasai kami semua, song leader, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, tamborin, semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Biarlah kami ada dalam bimbingan, pimpinan daripada kuasa Allah sendiri. Karena kami tahu Tuhan, saat kuasa-Mu bekerja, maka kami akan mengalami banyak hal-hal yang baru yang dikerjakan oleh kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami memuji Engkau, Engkau ada dan hadir bersama kami. Dan tidak ada kuasa apapun lagi di tempat ini, hanya ada kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk. Ada saudara-saudara bersuka cita pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya rindu yang Jumat-Jumat yang rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, angkat tangannya. Puji Tuhan, kita semua rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan karena Dia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita masuk ke dalam gerbangnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara-saudara, kalau dilihat sebab Tuhan baik, tapi mukanya kayak belum menerima kebaikan Tuhan ya, masih mengkerut gitu.
Kita sama-sama bukanya tersenyum. Lihat kiri kanannya, kasih senyum ke kiri kanan kita. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Nyatakan, sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Dia baik buat kita, saudara. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji dia Tuhan kita, karena dia selalu baik buat kita. Amin. Puji Tuhan, karena dia baik, pasti banyak kesaksian dalam kehidupan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Sambil menunggu, kita angkat pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah dia, karena dia Allah yang ajaib buat kita. Amin. Puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan
besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita angkat pujian ini dari Ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara, angkat pujian-Mu, tinggikan nama-Nya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Dia ajaib saudara-saudara. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar. Nanti saya undang Bapak Rekson pimpin kita di dalam doa firman. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Yesus. Terima kasih. Tiada seperti besar menyelamatkan hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu begitu besar Tuhan, mengorbankan jiwa-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Sungguh layaklah kami berterima kasih Tuhan. Kami harus bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dengan nafas kehidupan kami yang Kau berikan setiap hari Tuhan. Terlebih Tuhan kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengakui Tuhan, sebab Kau sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Kaulah Allah kami yang layak terima segala kemuliaan dari kami Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, pagi yang indah Tuhan. Kami kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dalam kehidupan Tuhan. Firman-Mu yang menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan, menuntun jalan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya setiap firman diberitakan itu tidak lalu begitu saja, tapi boleh tinggal, tertanam, bahkan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba-Mu juga sudah melayani kami dalam puji-pujian. Tuhan, Kau berkati kehidupannya Tuhan, berkati keluarganya, istrinya, anaknya Tuhan.
terlebih berkati pelayanan Tuhan. Tambahkan hikmat Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa terlebih besar Tuhan selain kuasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kembali Tuhan berikan kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja ke slide saudara. Hari ini kita akan membahas, mungkin ayatnya udah sering sekali kita baca, yaitu tentang kuk yang baru. Kuk yang baru. Kita buka ayatnya di dalam Matius 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Biar saya bacakan untuk kita semua. Matius 11 ayat 25 sampai yang ke-30. Kalau di Alkitab kita akan menemukan perikopnya adalah ajakan juru selamat. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat ke-28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Mungkin kita sudah sering kali membahas atau membaca ayat ini. Tapi mari kita membahasnya lebih dalam. Saya ulangi. Katakan pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Apa semuanya itu? Semuanya itu adalah rahasia firman Tuhan atau tentang kerajaan Allah. Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang bijak dan orang pandai ini berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil ini dimaksudkan untuk orang-orang yang datang kepada Yesus. Orang-orang yang menerima mujizat daripada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kecil karena mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya anak itu atau Yesus berkenan menyatakan kepada orang-orang kecil. Orang-orang yang datang pada Yesus. Terima kasih. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita melihat perikopnya Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali ke ayat 25. Siapa orang yang letih lesu dan berbeban berat ini? Siapa orang yang letih lesu dan berbeban berat ini? Nanti kita akan bahas. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya Yesus menawarkan kuk yang baru untuk dipikul oleh orang yang letih lesu dan berbeban berat ini.
Yesus menawarkan kuk yang baru. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lalu kira-kira siapa yang letih lesu dan berbeban berat ini? Kalau kita melihat perikopnya secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa yang letih lesu dan berbeban berat ini adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan mereka berletih lesu? Kenapa Yesus berbicara kepada mereka tentang hal ini? Karena Bapak Ibu Saudara, ada 613 mitzvah atau perintah Allah yang dicatat dalam kumpulan kitab Taurat yang harus mereka ikuti. Mereka melaksanakan semuanya itu sampai mereka lelah, letih, lesu. Mereka kelelahan, mereka akhirnya tidak punya daya lagi melakukan 613 perintah Allah ini atau hukum-hukum Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi sangat terbebani dengan semua perintah dan hukum itu. Mereka sangat terbebani, menjadi stres mereka karena melakukan semuanya. Karena mereka dituntut untuk sempurna di depan umat-umat mereka. Di antara sesama Yahudi, mereka dituntut untuk sempurna, untuk melakukan semuanya. Lalu Yesus mau mengganti kuk itu dengan yang baru. Jadi hukum atau perintah yang lama itu mau diganti dengan yang baru. Dengan yang baru. Mungkin saya pernah jelaskan bahwa Yesus datang bukannya mau meniadakan hukum Taurat, tetapi justru mau menyempurnakannya. Pada zaman hukum Taurat, kalau kita berzina, maka kita akan dirajam. Kan tetapi Yesus berkata bahwa kalau kamu melihat sesamamu dan mengingininya dengan birahi, maka kamu sudah berzina dalam hatimu. Ada hukum yang lebih tinggi. Pada zaman Taurat dikatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu Yesus katakan, kalau ada yang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Hukum yang lebih tinggi. Dituntut lebih, bukan hanya sekedar membalas. Kita dituntut untuk mengampuni. Ada hukum yang lebih tinggi. Yesus menawarkan kuk yang baru. Tapi bukan kuk yang lebih ringan, tapi kuk yang lebih tinggi bebannya. Yesus mau mengganti kuk itu dengan yang baru. Kuk dalam bahasa Grekanya menggunakan kata zugos, artinya adalah ikut serta, sepasang. Juga berbicara tentang penghambaan, hukum dan kewajiban. Mungkin ada yang belum tahu apa itu kuk. Kenapa artinya ikut serta atau sepasang? Saya berikan gambarnya. Ini adalah kuk, Bapak Ibu Saudara. Kuk yang dipakai oleh lembu, ini kuk namanya. Kuk ini dia selalu disesuaikan dengan bagaimana bentuk punggung dari si lembu. Kuk ini disesuaikan dengan bentuk punggung lembu. Karena itu kuk itu harus selalu diganti. Jadi kuk ini kadangkala dia rusak atau kadangkala dia nggak sesuai dengan punggung si lembu, maka harus diganti. Karena kalau enggak si lembu ini bisa kesakitan dan jadi tidak mau bekerja begitu. Dan kuk ini dipasangkan berdua. Kuk ini dipasangkan berdua. Karena itu artinya ikut serta. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya mari ikut
pikul kuk itu bersama dengan aku. Sepasang. Dan kuk itu juga berbicara tentang penghambaan, hukum, dan kewajiban. Artinya kita juga tetap mengikuti hukum atau kewajiban yang Yesus sampaikan bagi kita. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi tidak hanya pikul kuk, tetapi kita sebelahan dengan Yesus sendiri. Dan Yesus katakan, belajar kepadaku. Bapak Ibu Saudara, di gambar ini ada 2 lembu. Biasanya didampingi adalah yang satu lembu yang berpengalaman, lembu yang tua, yang sudah sering memikul kuk, dan yang satu lagi adalah lembu yang tidak berpengalaman, atau lembu yang tidak pernah pikul kuk, lembu yang masih muda. Ini selalu disandingkan, yang tua dan yang muda. Tujuannya biar apa Bapak Ibu Saudara? Supaya yang tua ini bisa mengajar yang muda. Yang tua bisa mengajar yang muda. Dikatakan bahwa belajarlah kepadaku. Lembu yang muda itu seringkali tidak konsisten dalam perjalanannya. Kuk itu digunakan biasanya untuk membajak sawah dan sebagainya, ya. Membajak sawah. Kadang si muda ini, lembu yang muda itu ingin belok ke kiri, ingin belok ke kanan. Tetapi si lembu yang tua, lembu yang kuat, lembu yang berpengalaman ini, dia akan meluruskan jalan dari lembu yang muda. Sehingga lembu yang muda ini tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti apa yang menjadi kehendak lembu yang tua. Kadang lembu yang muda itu ingin berjalan cepat, tapi yang tua akan menariknya untuk ia berjalan secara konsisten. Kadang yang muda itu bermalas-malasan, rasanya ingin duduk, tapi yang tua ini akan membangkitkannya, diangkat lagi untuk berjalan dengan garis yang tepat, berjalan dengan tepat, sampai seluruh bagian kena. Kira-kira begitu. Lalu dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat memikul kuk. Mereka juga memikul kuk atau hukum dan perintah yang lama dan merasakan kelelahan. Merasakan kelelahan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya di sekolah Alkitab, saya beberapa kali membantu ibu-ibu dapur ya. Jadi ada ibu-ibu dapur di sana. Mereka masak untuk 300 orang. Jadi suatu kali saya diminta tolong. Tolong dong adukin itu bihun. Bihunnya udah di wajan. Tapi ini bihun bukan sembarang bihun. Tapi bihun untuk 300 orang Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali bihunnya. Karena saya tidak berpengalaman. Saya nggak tahu. Saya peganglah itu centong apa namanya? Ya spatula gitu. Lalu saya masukkan gini seperti angkat sekop, angkat pasir, saya nggak tahu kan. Set, saya mau angkat itu bihun, nggak bisa saudara. Saking beratnya, mau angkat, berat banget. Lalu si ibu dapur datang. Yo Fit kalau begitu mah gak bakal kuat ngangkatnya gitu. Terus sini diajarin Bapak Ibu Saudara. Pegangnya di bagian ujung. Saat padahal dia udah ibu tua Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bisa mengaduk itu bihun untuk 300 orang. Dia aduk gitu. Oh ya oke. Udah dapat baru saya bisa mengaduknya berikutnya. Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa terkadang kita lelah
karena kita nggak tahu caranya. Terkadang kita capek hati karena kita nggak tahu cara ngangkat cooknya itu. Karena kita tidak tahu tekniknya. Kita belum berpengalaman. Yesus, dia sudah berpengalaman. Dia adalah hamba yang berpengalaman. Bapak Ibu Saudara, lembu itu adalah gambaran dari hamba. Kalau kitab Markus dilambangkan dengan lembu, artinya menggambarkan Yesus sebagai hamba. Kita tidak memikul kuk itu sendiri. Saya telah katakan bahwa kuk itu dipikul oleh 2 lembu. Kita dan ada pembimbing kita, Yesus, di sebelah kita. Dan ada teladan yang menunjukkan bagaimana cara memikul kuk yang benar. Yesus akan menunjukkan kepada kita teladan bagaimana kita harus memikul kuk atau hukum itu atau peraturan-peraturan itu dengan benar. Kira-kira apa teladan yang diajarkan Yesus? Yang diajarkan Yesus adalah tentang rendah hati. Firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus adalah hamba yang rendah hati. Kita harus belajar padanya. Lemah lembut di sini memiliki rujukan ke rendah hati. Jadi artinya lemah lembut di sini juga akan menunjuk ke arah rendah hati. Nah, rendah hati ini dari kata tapeinos dalam bahasa Greka atau Yunani artinya tertekan. Rendah hati ini artinya dipermalukan. Rendah hati ini artinya dicampakkan. Rendah hati ini artinya memiliki derajat atau kedudukan yang rendah. Dasar yang ada di bawah rendah hati. Ini arti kata dari tapeinos itu. Saudara, ketika saya mau kerja waktu itu di Starbucks, saya tahu tujuan di Starbucks saya harus ngapain kan, harus melayani orang-orang di sana, melayani, bikin minum, makan, bersih-bersih dan sebagainya. Sebelum saya melayani di sana, saya dikasih yang namanya training, Bapak Ibu Saudara, training. Pelatihan sebelum saya melayani. Saudara, tidak pernah ada training untuk orang yang duduk makan atau minum di situ. Pelatihan itu cuman untuk kita yang melayani. Untuk bisa melayani itu butuh belajar, Bapak Ibu Saudara. Butuh mau dibentuk, butuh rendah hati. Butuh diajar untuk melayani, itu tidak mudah. Apalagi kalau dilihat dari bahasa aslinya, kata rendah hati ini memiliki arti yang sangat dalam. Betapa kosongnya arti kata rendah hati ini. Kenapa Yesus mau kita belajar dari dirinya tentang tertekan, tentang dipermalukan, tentang dicampakkan, tentang derajat atau kedudukan yang rendah. Kenapa Yesus mau kita belajar dari Yesus tentang menjadi bukan apa-apa? Kalau Bapak Ibu Saudara ke Gramedia, mungkin kita akan menemukan banyak buku motivasi, kiat sukses, menjadi pengusaha muda yang berhasil. 5 cara dapat 1 M dalam 1 tahun. Nomor 4 bikin tercengang gitu. Kira-kira ya. Kalau di Gramedia banyak bukunya.
orang memberikan saran, advice untuk bisa sukses. Tetapi Yesus bilang belajar. Bukan untuk menjadi sukses, tapi belajar menjadi rendah hati, menjadi hamba. Belajar dari Yesus. Dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita tahu ini berbicara tentang Yesus yang mengosongkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pengajaran di luar sana yang bilang kalau mengosongkan ini artinya Yesus dibunuh oleh Allah Bapa, tolong jangan didengarkan. Karena itu pemahaman yang keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan yang benar. Dikatakan Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Yesus mengambil rupa seorang hamba, seseorang yang bukan siapa-siapa dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri sini menggunakan kata kenoo dari kata dasarnya itu kenos. Dalam bahasa Greka artinya merendahkan diri, menetralkan. Netral itu posisi nol ya saudara, netral. Kalau naik mobil kita dikunci netral, kita mau gas setengah mati itu mobil gak bakal jalan. Posisi nol, netral. Tidak ada reputasi. Tidak ada reputasi, kosong. Tidak ada reputasi sama sekali. Nah, Yesus datang menjadi demikian. Menjadi kosong. Bapak Ibu Saudara, ini adalah teladan yang Yesus berikan bagi kita semua. Yesus memberikan teladan untuk kita mau menjadi orang yang rendah hati. Untuk kita belajar untuk ditekan. Untuk kita belajar dipermalukan. Untuk kita belajar dicampakkan. Untuk kita belajar mendapat posisi kedudukan yang rendah. Kita belajar menjadi yang paling bawah, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita di sini mengharapkan hidup kita nggak maulah yang paling bawah kan. Kita nggak maulah yang paling bawah. Pengennya didahulukan. Kita pengennya dihormati, betul? Kita pengen dihargai sebagai manusia. Betul? Tetapi Yesus tidak mengajarkan demikian. Belajarlah untuk tidak dihargai. Belajar untuk tidak dihormati. Menjadi nol, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Mika ayatnya yang ke-8, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, Mika 6 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Katakan Mika bahwa apa yang dituntut Tuhan itu adalah kerendahan hati. Tuhan menuntut kerendahan hati. Inilah kuncinya supaya kita sanggup memikul kuk. Kita belajar dari Yesus yang juga memikul kuk itu. Yesus telah berhasil, kita masih belajar. Yesus memberikan teladan bagaimana kita memikul kuk itu. Yaitu apa? Rendah hati. Kita harus rendah hati sama seperti Yesus. Mengosongkan dirinya sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang tidak dimiliki oleh orang Farisi atau orang ahli Taurat.
Firman Tuhan sampaikan bahwa mereka berdoa di persimpangan jalan supaya doanya didengar orang, supaya ia mendapat pujian dari orang lain, supaya orang lain tahu oh dia kudus, supaya orang lain melihat bahwa tingkat kerohanian orang ini lebih tinggi daripada yang lain. Ini adalah orang Farisi, orang ahli Taurat yang tidak memiliki kerendahan hati. Mereka juga orang yang tidak memiliki kerendahan hati ini, mereka akan menghakimi sesama mereka. Mereka akan menghakimi sesama mereka. Ingat peristiwa bagaimana perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Mereka dibawa kepada Yesus dengan maksud mau mencoba Yesus. Karena perempuan ini sebentar lagi akan dirajam batu. Dia mau menghakimi perempuan ini. Lalu Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa, silakan rajam pertama kali. Maka satu persatu mundur. Karena semuanya telah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, Yesus mau kita punya hati yang rendah hati. Dia tidak mau kita memandang orang lain dengan sebelah mata. Dia tidak mau kita menghakimi orang lain dengan ukuran yang kita pakai. Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah ada yang mendengar kisah ini atau perumpamaan ini. Ada seorang pembicara berkata bahwa gereja itu seperti tempat gym atau tempat olahraga, ya. Tempat gym atau tempat olahraga. Yang orang luar ingin lihat apa? Bahwa di dalam gereja ini orangnya holy-holy. Orangnya gak menerima orang yang berdosa. Kenyataannya bahwa gereja itu sama seperti tempat gym. Kalau kita masuk tempat gym, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada orang yang badannya besar, sedang treadmill. Kita juga lihat mungkin ada orang yang badannya kurus, sedang angkat beban. Atau kita melihat orang yang badannya sudah bagus, tetapi tetap angkat beban. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bahwa gereja ini bukan orang-orang yang sama sekali tidak bersalah atau tidak berdosa. Jadi jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Semuanya kita ini masih di dalam proses. Semuanya masih dalam proses. Kita semua setuju dalam cerita tadi tidak ada satupun yang melempar batu karena semuanya mereka punya dosanya masing-masing. Lalu kenapa seringkali kita juga melempar batu pada orang padahal kita juga memiliki dosa. Kita tidak rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Di dalam gereja mungkin ada orang yang haus sekali datang kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang masih malas datang kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang sudah rajin, sudah benar hidupnya, tetapi tetap datang ke gereja. Karena apa? Mereka juga mau terus memaintain atau menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada di sini satupun yang bebas dari dosa. Karena itu, marilah kita bersikap dengan baik dan benar seperti Yesus, rendah hati seperti Yesus. Biarlah kita juga memiliki sikap yang baik di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya ada huperetes. Apa itu huperetes? Di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang pertama berkata demikian.
Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Paulus menggunakan kata huperetes sebagai ganti hamba-hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah hamba-hamba Kristus, kita semua adalah huperetes. Paulus mau merendahkan diri dan menggunakan kata huperetes. Apa artinya huperetes itu? Dalam bahasa Gerika. Nah, ini adalah huperetes. Saudara melihat ya, ada orang yang mendayung, letaknya ada di bawah kapal. Ada di bawah kapal, di dalam. Sedangkan di atas orang yang berbaju zirah. Sini. Jadi ini adalah kapal perang, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kapal perang di mana tentara-tentaranya mereka berada di atas. Sedangkan di bagian bawah ada yang namanya huperetes. Inilah orang-orang huperetes. Tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan celana pendek. Karena di dalam sana pastinya sangat panas ya. Dan mereka tugasnya hanyalah mendayung. Dia nggak tahu kapalnya itu udah nyampe mana. Itu tugas nahkodanya. Dia nggak tahu di depan ada tentara atau enggak. Itu tugas yang di atas. Untuk berperang. Tugas nakodanya mengendalikan kapalnya. Tugas huperetes dia hanya mendayung saja. Kalau kapal itu menang, yang dipuji adalah nahkodanya. Yang dipuji adalah prajuritnya. Huperetes dia cuma mendayung. Tidak ada nama. Kosong, Bapak Ibu Saudara. Bahkan huperetes ini tidak memiliki nama begitu. Karena saking direndahkannya jabatan huperetes ini. Tidak diberikan nama. Jadi orang manggil kayak, "Oi, sini. Dayung." Enggak dipanggil nama. Saking rendahnya. Itu adalah huperetes. Dan Paulus katakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai huperetes. Demikianlah orang di luar sana memandang Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai huperetes. Bersedia Bapak Ibu Saudara? Ada haleluya? Kenapa tegang sekali ya? Kayaknya berat ya. Untuk menjadi hamba itu berat. Untuk tidak dikenal itu berat. Untuk tidak menjadi siapa-siapa. Paulus katakan, orang lain hendaknya mengenal kami sebagai huperetes. Biarlah Tuhan yang dipuji. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Biar kita nggak ada jabatan apa-apa, biar kita nggak ada nama apa-apa, Bapak Ibu Saudara, kita dipercayakan rahasia Allah. Men. Dari Matius 11 tadi dikatakan bahwa Tuhan menyatakannya kepada orang-orang kecil, orang-orang rendah hati. Apa yang dikatakan? Itu adalah rahasia-rahasia Allah. Kalau kita mau menerima rahasia-rahasia itu, jadilah hamba, jadilah kecil, jadilah huperetes. Jangan kita cari nama, jangan kita cari kedudukan atau mungkin di dalam pekerjaan ini penting ya, kedudukan dan sebagainya. Tapi maksud saya adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita mencuri panggung. Apa yang seharusnya Tuhan terima,
kita mau kita yang terima hal yang salah. Dan Bapak Ibu Saudara, Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan. Kita mau belajar seperti Yesus. Mungkin di sini ada yang memiliki jabatan di dalam pekerjaan. Mungkin di sini ada sudah menjadi pegawai tetap atau sebagainya. Atau mungkin jabatan yang sangat tinggi. Tetapi saudara harus sadar sesuatu, bahwa saudara datang ke tempat ini, saudara memilih untuk menjadi orang Kristen. Itu bukan karena mujizat kan? Saudara memilih menjadi orang Kristen, mengikut Yesus, bukan karena mujizat, akan tetapi karena Yesus telah merendahkan dirinya. Yesus merendahkan dirinya, terus merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Itu yang membuat Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, Bapa di sorga sangat menghargai orang yang mau merendahkan diri di hadapannya. Bapa di sorga sangat menghargai kerendahan hati setiap kita. Dalam firman Tuhan di Filipi 2, tadi kalau kita baca terus, bahwa Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Kayu salib itu lambang kehinaan, Bapak Ibu Saudara. Kehinaan. Orang yang sudah kosong dihinakan lagi. Itu yang Yesus pilih untuk menyelamatkan kita semua. Saudara, mungkin ada beban. Siapa yang ingin saudara doakan? Saudara kita atau hal yang lain, atau tetangga, atau siapa yang Tuhan percayakan untuk kita doakan. Dan Yesus telah memberikan teladan, kalau saudara mau hidup saudara berdampak bagi banyak orang, ini adalah sikap yang harus kita miliki, rendah hati seperti Yesus. Amin. Dengan kerendahan hati Yesus, dia mati di atas kayu salib dan dicemoohkan, dihina orang. Maka sampai hari ini kabar firman itu tersebar di seluruh dunia. Paling banyak di dunia saat ini penganut agama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak didapat karena Yesus jadi bos. Tidak. Yesus merendahkan dirinya. Kalau kita ada beban, orang-orang yang ingin kita menangkan, maka kita harus belajar seperti Yesus. Kita harus merendahkan diri supaya kita bisa memenangkan hati orang tersebut. Yesus memenangkan hati banyak orang. Sampai sekarang saudara semua dimenangkan oleh Yesus. Amin. Seperti Yesus. Ini adalah gambar murid-murid Yesus. Ada 12 murid-murid Yesus. Kelihatan ya? Ya, kotak-kotak sih. Ini adalah gambar bagaimana murid-murid Yesus itu mati. Sama bukan seperti Yesus, menjadi kosong. Dihinakan. Direndahkan. Pertanyaannya, kenapa mereka mau hidup menjadi kosong? Kenapa mereka gak memiliki cita-cita yang tinggi? Mereka memegang kebenaran. Mereka melihat teladan dari Yesus. Sehingga hidupnya pun sama seperti Yesus. Dihinakan.
sampai mati. Tapi tidak hanya sampai situ pekerjaannya. Kita lihat buah-buahnya sampai sekarang. Firman itu tetap hidup. Amin. Ada seorang pemuda di Mentawai yang mati syahid, ditenggelamkan di kapal oleh orang-orang di sana. Karena orang ini menyampaikan tentang Yesus. Memang saat itu keluarganya sangat sedih melihat anaknya mati dibunuh di sana. Tetapi apa buahnya, Bapak Ibu Saudara? Adiknya menggantikan dia. Dan sekarang di Mentawai ada banyak gereja. Orang-orang di sana bertobat. Ada firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.